Halo tontoner, iya kamu yang lagi nonton. Siapa ya kalau lihat bantal bawaannya pengen rebahan aja? Di edisi kali ini, Cerita ID mau ngekosmin bantal sama tontoner. Hah? Bantal? Kok bantal? Bantal. Di seluruh alam semesta ini punya sejarah. Semua punya kisah, termasuk si bantal yang juga punya cerita. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube kami ya. Cerita ID, dengerin cerita yuk. Tontoner mesti tahu, bantal itu sendiri ada beberapa jenisnya. Ada bantal untuk tidur di atas ranjang, bantal untuk menyangga duduk di sebuah sofa atau kursi, bantal untuk di leher. Bahkan ada bantal yang diperuntukkan hanya sekedar sebagai hiasan. Kadang ada juga sih yang untuk ganjelan. Bantal pertama kali muncul sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia kuno, atau yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Bantal di zaman dulu keras tontoner, kayak hidup ini. Bantal itu dulunya terbuat dari batu. Fungsi dari bantal bukan untuk mencari kenyamanan, tapi kepastian. Keceplosan bukan ya tontoner? Fungsinya bantal dulu adalah untuk mencegah serangga masuk atau menggerayangi telinga, hidung, dan mulut. Jadi, orang dulu semakin kaya, maka makin keras bantalnya tontoner. Pada Tudor di Inggris, bantal dulunya juga dipercayai bahwa hanya wanita yang akan melahirkan yang dapat memilikinya. Di Cina, bantal tradisionalnya sering dibuat dari kayu, batu, besi, atau keramik, bukan diisi dengan kain. Orang Mesir kuno juga tidur dengan menggunakan bantal dari batu. Duh, kira-kira kepalanya jadi peta nggak tuh tontoner? Nah, sesampainya di Indonesia, bantal ini diberinya kawannya Indi yang namanya guling. Dengar-dengar katanya sih guling ini cuma ada di Indonesia. Mungkin karena saking baiknya orang Indonesia ya tontoner, sampai bantal aja nggak dibiarin kesepian. Bantal juga malah menjadi salah satu hal yang dijadikan sebagai sebuah kisah klasik yang turun-temurun oleh sebagian besar masyarakatnya. Sesuatu yang terus diwaspadai oleh hampir seluruh anak-anak di Indonesia. Nih, tontoner inget gak? Orang tua zaman dulu sering bilang sama anak-anaknya, jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Kira-kira bener kejadian gak tuh? Beneran ada yang bisulan gak ya? Yang namanya anak-anak ya semuanya pengennya dijadiin mainan. Tapi kalau udah bantal yang jadi mainan, ngomel-ngomel deh. Masa iya bantal buat letak kepala kok diletak di buntut? Marah dong yang kagumnya. Sebenarnya kita bisa banyak belajar loh dari larangan ini. Yang pertama, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk bisa belajar hormat, sehingga menghargai sebuah benda yang biasa digunakan dan menempatkan pada fungsinya. Yang kedua, untuk menjaga kebersihan. Kalau bantal buat tidur atau buat fungsi yang lain, malah buat mainan, nanti ujung-ujungnya kotor. Kalau sudah kotor, sudah pasti deh pasukan kuman pun siap menyerang. Nah, ini dia nih yang bisa buat bisulan. Sebenarnya bisulan itu kan bisa timbul gak cuma di pantat kan tontoner. Jadi bukan masalah duduknya, tetapi masalah kesopanan dan permainan yang seharusnya tidak dimainkan, supaya kita takut dan main yang lain. Gak boleh bantalnya, ya udah gulingnya aja. Sama aja itu. Asal jangan mainin perasaan aja ya tontoner. Intinya, semua orang tua di dunia ini ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi mereka mencari cara agar kita tumbuh menjadi generasi muda harapan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Segitu dulu cerita tentang si bantalnya ya tontoner. Terus ikutin cerita-cerita di Cerita ID. Bye!